Dan kita bertanya lagi, apa artinya berharap pada kasih setia Tuhan? Alkitab berkata bahwa Tuhan senang kepada orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Dan orang itu selalu membangun suatu pengharapan kepada kasih setia Tuhan. Ya, kasih setia Tuhan. Jadi dalam bagian ini loh, saudara, maksudnya adalah ketika kita berharap kepada kasih setia Tuhan, kita percaya sepenuhnya pada janji-janji Tuhan untuk setiap umatnya. Di dalam Mazmur 23. Nah, di dalam bagian ini, saudara, seluruh Mazmur ini mengingatkan kepada kita, Allah sumber pemegang hidup kita. Allah sumber pemilik kita. Allah sumber pemelihara kita. Sehingga kita dalam kondisi apapun kita akan dituntun Tuhan untuk kita dicukupi secara aspek nilai hidup kita. Kita akan dicukupi secara iman menghadapi setiap tantangan, kesulitan. Dan di tengah kesulitan itu kita akan berjalan dituntun Tuhan, diberikan pegangan penyertaan Tuhan. Bahkan ketika ada musuh ingin membunuh kita, kita diberikan damai, tidak stres, kita bisa makan di hadapan musuh kita. Maka ketika kita menghadapi maut, kita tidak pernah mengalami ketakutan sampai maut itu menghancurkan iman kita. Tapi kita akan siap menghadapi semua maut kematian itu bersama dengan Tuhan. Artinya iman kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, di sini kita mengerti bahwa, saudara, apa artinya berharap kepada kasih setia Tuhan di tengah situasi pandemi COVID ini. Pengharapan kita adalah kepada janji Tuhan yang tidak meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Pengharapan kita adalah kepada Tuhan yang selalu akan menolong kita ketika kita lemah. Dan pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan akan selalu cukupi hikmat kita ketika melewati kesulitan demi kesulitan. Dan pemeliharaan Tuhan yang terus kita harapkan akan melampaui daripada akal dan pikiran kita. Bahkan ketika kita pun diizinkan akan mengalami kematian pun, kita akan tetap melihat Tuhan sebagai sumber pengharapan kita, karena kita mati dan kita akan hidup bersama dengan Dia di surga. Jadi di sini, saudara, kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah menggagalkan pengharapan-pengharapan kita yang selaras dan seharmonis dengan setiap keinginan Tuhan. Maka ketika pengharapan kita digagalkan Tuhan, menurut kita baik, karena tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Dan ketika apa yang kita inginkan baik, ternyata tidak terwujud, karena bagi Tuhan itu belum waktunya. Dan mungkin juga tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita jangan membangun pengharapan kepada janji manusia, kepada pejabat, kepada pemimpin, kepada kaum saintis, kepada apapun juga. Lebih baik dalam situasi pandemi COVID ini, kita membangun pertumbuhan pengharapan kita kepada Tuhan yang tidak akan mengecewakan kita. WHO mengatakan ada 2 vaksin yang hampir mencapai standar untuk menyembuhkan COVID-19 ini. Tetapi tidak disebut 2 vaksin ini dibuat oleh negara mana, oleh kaum saintis mana, ujinya bagaimana, hasil validasinya gimana, berdasarkan tolak ukur reliabilitas bagaimana, belum disebutkan. Tetapi, saudara, berapa kali WHO sudah menyatakan akan ditemukan vaksin, akan ditemukan vaksin, akan ditemukan vaksin. Ternyata tidak menimbulkan satu solusi. Apa artinya, saudara? Sekolah pembelajaran Tuhan untuk setiap manusia dalam masa pandemi COVID ini belum selesai. Flu Spanyol 2 tahun. Tapi pada satu setelah flu Spanyol bisa diatasi, manusia tetap sombong. Habis itu perang lagi. Maka dikatakan 1920 setelah itu perang dunia makin hebat. 2 tahun Tuhan sudah beritahu, hai Amerika, buat apa engkau menyerang negara Eropa? Hai negara Eropa, buat apa engkau saling menyerang? Semua mengalami ketakutan karena mati, takut dengan aspek nilai senjata. Akhirnya cara meredam semua supaya tidak berperang saling membunuh. Tuhan kasih flu Spanyol. Dalam masa ini pun perang dagang begitu hebat.
antara Amerika dengan China dengan negara-negara lain. Dan sekarang hawa panas ada di wilayah daripada Asia, di Lautan Selatan. Kalau setiap pemimpin negara tidak sadar, Tuhan sedang ikut campur untuk meredakan semua ini. Dan mereka masih tetap ngotot menunjukkan kekuatan militer mereka, kesombongan mereka. Disinilah saya percaya Tuhan akan menghukum orang-orang seperti ini yang lebih mencintai uang, mencintai kekuasaan, mencintai kemegahan daripada mencintai damai, mencintai kesucian. Jadi bagi kita, mari kita membangun pengharapan kita kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setia Tuhan yang selalu bisa menuntun kita melewati setiap tantangan dan kesulitan bersama dengan Dia. Sehingga senyum kita adalah senyum karena kita melihat Tuhan. Tapi bukan senyum di balik kematian orang karena COVID. Bukan senyum di balik orang yang sedang dirawat menderita karena COVID. Bukan. Itu salah. Tapi karena kita senyum, bersyukur bahwa Tuhan itu setia. Itulah penghiburan kita yang paling penting. Dan jika ada masa depan yang selalu baik untuk setiap anak-anaknya, dan pengharapan tidak akan hilang berdasarkan apa yang dikatakan firman Amsal 23:18. Pertanyaan kita, mengapa banyak anak Tuhan sering mengalami kegagalan dalam hal ini? Tuhan, Engkau mengatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, rancanganmu adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancanganmu adalah untuk kami mencapai hari depan yang lebih baik. Kenapa Tuhan damai itu tidak datang? Kenapa pengharapan itu tidak datang? Kenapa masa depanku selalu buram, abu-abu, tidak jelas? Apa solusi menurut Alkitab? Nah, di sini kita belajar, Bapak Saudara. Pertama, pengharapan kita yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, yang tidak harmonis dengan kehendak Tuhan, maka harus dikuduskan. Pengharapan bisa menjadi sumber konflik dalam hubungan relasi. Kalau si A melihat ini, si B melihatnya ini. Ketika semua saling memaksa, akhirnya saling apa? Saling silang, akhirnya timbul masalah. Ketika pengharapan menjadi keinginan dan itu dituhankan, tidak peduli dengan apapun manusia yang tersakiti, yang tersinggung, maka saat itulah kita menjadi budak keinginan kita. Kita bermental setan. Jadi pada saat itulah saudara, kita harus mengerti ketika pengharapan kita ada yang gagal, ketika keinginan kita yang baik ada yang gagal, perlu kita berdiam diri, perlu kita sama-sama mengerti, mungkinkah pengharapanku harus dikuduskan dalam situasi-situasi yang sulit ini. Retreat kita sudah 3 bulan lebih, hampir 100 hari. Dan di dalam bagian inilah saudara, kita harus mengerti bahwa pengharapan yang dibangun bukan berdasarkan apa kata orang, juga bukan berdasarkan pengertian diri kita sendiri, sehingga mengakibatkan kita tidak menangkap visi Tuhan berdasarkan Amsal 3 ayat 5. Dalam Kejadian 13, Lot ketika dibuka satu nilai pilihan oleh Abraham. Sekarang seluruh harta kita, kambing, domba, ternak-ternak yang lain sudah sangat banyak. Seluruh pekerjamu sudah sangat banyak. Kalau kita terus bersama-sama, maka kita bisa konflik, ya. Maka Abraham membuka untuk pilihan pertama kepada keponakan ini Lot untuk memilih tempat. Akhirnya kita bisa melihat Lot pilih Sodom dan Gomora. Tempat di lembah yang begitu sangat indah. Tempat yang lembah, yang rata, yang pusat air itu pasti sangat banyak. Dan pusat daripada semua lembah itu pasti tanahnya subur. Karena dari atas ke bawah humus itu turun. Dia pilih berdasarkan pengertian dia sendiri, itu baik. Untuk dia beternak, untuk dia bertani. Dan tempat itu komunitas kota yang sudah mandiri. Dia pilih tempat itu. Sehingga dalam bagian itu kita tanya, Lot, kenapa engkau pilih tempat itu?
Pasti dia mengharapkan dia akan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Kenapa? Ada hukum tali relasi, komunitas ada di situ. Ada hukum tali relasi, ada kebutuhan di situ. Pasti kalau aku mengembangkan tempatku di wilayah ini, aku akan lebih jaya, aku akan lebih sukses. Mungkin dalam hatinya, aku akan lebih berhasil daripada engkau, Om Abraham. Jadi dalam bagian ini, saudara, kadang-kadang kita bisa salah pada waktu kita memutlakkan pengharapan kita kepada standar apa kata orang, apa kata diri, berdasarkan kajian-kajian di mana survei, riset, apapun juga sudah kita pakai, minta konsultan, uji lagi hasil daripada riset itu, dan di sini pasti tepat untuk aku memberikan bisnis ini. Ternyata saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kejahatan di sana begitu luar biasa, sampai Tuhan marah kepada kota Sodom dan Gomora, sampai Tuhan ingin membunuh semua orang. Tuhan memberikan akan seperti bara daripada seluruh belerang itu, saudara. Jadi apa yang kita lihat baik secara kasat mata, apa yang kita dengar secara keindahan bahwa kota Sodom dan Gomora begitu sangat menjanjikan, indah, tapi tidak sadar di balik keindahan ada malapetaka yang terjadi. Bagaimana dengan Abraham? Abraham kata, silakan Lot, engkau pilihlah tempat itu. Aku akan pilih tempat yang tebing-tebing yang miring-miring. Alkitab mencatat, Tuhan mencintai Abraham, Tuhan menyertai Abraham. Maka ketika secara kasat mata tidak mungkin Abraham akan berhasil mengembangkan daripada bisnis peternakan di tempat yang tebing-tebing yang miring-miring. Ternyata ketika dia dapat penyertaan Tuhan, dia tetap berhasil. Jadi di sini saudara kuncinya. Karena apa yang kita harapkan kadang-kadang tidak dikaitkan dengan Tuhan. Apa yang kita harapkan hanya dikaitkan, kota ini begitu indah, kota ini menjanjikan untuk aku dapat uang, kota ini akan memberikan penghiburan kepada aku. Aku tidak usah pusing-pusing lagi. Nanti kalau aku punya anak, sekolah ada di situ. Pasar ada, rumah sakit ada, penghiburan ada, bioskop macam-macam. Banyak zona penghiburan. Aku suka berenang, banyak kolam renang. Mau yang datar, mau yang bergerak, mau apa. Banyak. Apa yang kita pikirkan hanya diri dalam kepuasan. Pencapaian-pencapaian secara lahiriah. Kita lupa. Kota itu pusat dosa berkembang. Dan Tuhan akhirnya menghancurkan Sodom dan Gomora. Di sini saudara kita belajar bagaimana pengharapan kita harus dikuduskan. Karena kita tidak memutlakkan pengharapan yang pusatnya adalah melihat kepuasan diri. Kita akan gagal. Kedua, kita melihat saudara, bagaimana kita seharusnya kekuatan rasio kita itu ditundukkan kepada Tuhan. Sampai kita mengakui Tuhan itu dalam setiap jalan kita. Itu pun dikatakan dalam Amsal 3 ayat 6. Kalau kita bandingkan dengan Yakobus 4 ayat 7, saudara, ya. Yakobus 4 ayat 7 ini konteksnya mengingatkan supaya kita jangan sampai saudara berbuat dosa karena kejahatan yang menunggangi banyak hal dimensi kehidupan, ya. Karena itu tundukkanlah kepada Allah, tundukkanlah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kenapa saudara? Iblis menunggangi keinginan kita, di mana kita seolah-olah mau ikut apa yang ditawarkan dunia dalam seluruh nilai penghiburannya. Penghiburan dunia secara media sosial akhirnya membuat kita bersahabat dengan penghiburan itu. Dalam konteks media sosial sekarang, misalnya dengan Instagram, dengan Facebook, dengan YouTube, dengan channel-channel yang secara langsung kita begitu sangat menikmati karena seolah-olah itulah dunia kita di situ. Waktu kita akhirnya mulai bersahabat dengan bagian ini, kita tidak sadar bahwa itu ditunggangi oleh setan. Dan waktu kita tidak sadar, akhirnya Tuhan bilang dalam konteks ini, maka hati-hati. Seluruh keinginanmu, seluruh rasiomu terpuaskan dengan penghiburan itu.
dengan permainan-permainanmu dalam duniamu, dalam dunia media sosialmu. Tapi lihatlah, hidupmu makin jauh daripada Tuhan. Jiwamu makin kosong. Dan engkau tidak lagi lebih mau melayani Tuhan. Engkau lebih mementingkan bagaimana dirimu mau dilayani. Dan saat itulah saudara kita mengerti betapa pentingnya setiap kita harus sadar ada dosa rasio. Dan rasio kita bisa menjadi pelacur. Rasio kita bisa menjadi penjinah, kata Alkitab. Kenapa rasio kita menjadi pelacur? Karena kita menjual diri bukan secara fisik. Kita menjual diri secara fantasi. Kepada hal yang bersifat seksualitas. Kepada hal yang bersifat pornografi. Kita menjual diri secara pikiran kepada hal yang bersifat imajinasi. Sesuatu yang indah-indah. Padahal semuanya itu palsu adanya. Maka semua cerita di media sosial yang bentuknya robot daripada Jepang. Anak-anak kita bisa nonton melalui daripada internet. Cerita itu di YouTube atau apa semuanya robot. Dan ternyata tidak sedikit di dalam punya muatan seksualitas. Dan kita pikir, oh anak kita sedang menyaksikan film di YouTube secara nilai online. Oh filmnya anak-anak robot. Ternyata saudara, setan lebih kreatif untuk merusak iman kita. Jadi dosa pikiran itulah yang menghalangi kita untuk tidak mengerti apa pengharapan yang Tuhan mau. Karena kita memutlakkan apa yang kita mau. Waktu kita menjadi pelacur rohani karena kita menyerahkan hidup kita bukan secara fisik, menyerahkan pikiran kita kepada hal duniawi, saat itu pun kita berdosa. Dan waktu kita bisa membayangkan banyak hal mencari kepuasan, kita sedang berzina. Maka di dalam konteks itu, bagaimana Filipi 4 ayat 8, akhir cara menyelesaikan adalah semua harus dikembalikan pikirannya. Bukan memikirkan perasaan, bukan memikirkan aku yang paling benar, bukan memikirkan aku yang paling diutamakan, bukan. Tuhan katakan Yakobus 4 ayat 8, pikirkanlah yang benar. Pikirkanlah yang mulia. Pikirkanlah yang adil. Pikirkanlah yang suci. Pikirkanlah yang bijak, yang patut, yang sedap didengar. Pikirkanlah semua itu. Konflik ini sumbernya apa? Karena kamu memikirkan diri. Kamu pikirkan apa yang kau inginkan. Kamu pikirkan apa yang menurut jalanmu itu harus benar. Orang lain ikut engkau. Kamu lupa memikirkan pikiran Tuhan. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang sedap didengar, yang bijak. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi dalam bagian inilah Bapak Saudara kita baru tahu Saudara. Kadang-kadang kekuatan rasio kita, itulah sumber kita tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Jadi dalam bagian ini saudara hati-hati dengan dosa rasio. Karena kita mentuhankan keinginan kita. Hati-hati dengan dosa rasio. Karena kita menjadi pelacur secara rohani. Menyerahkan pikiran kita kepada hal-hal yang bukan jalan Tuhan. Kita menjadi penjina secara pikiran. Dan kita menjadi orang yang kotor secara pikiran. Jadi di dalam bagian saudara, itu semua perlu dikuduskan. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan rasio, harus menggunakan rasio. Tapi rasio yang sudah ditundukkan kepada kebenaran Tuhan. Rasio yang diselaraskan dengan tujuan Tuhan. Itu harus. Iman memimpin rasio. Rasio memimpin perasaan kita. Dan gabungan ini menjadi satu pengarah untuk setiap tindakan kita. Nah, Alkitab berkata, kalau semuanya sudah selaras, maka Tuhan meluruskan jalan kehidupannya. Amsal 3 ayat 6b. Tuhan meluruskan. Dan kalau dua ini sudah terjadi pengkudusan, bahwa apa yang kau ingin capai, karena engkau menangkap visi Tuhan di ujungnya. Dan proses yang kau hidupi semua baik, benar, mulia, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan engkau selalu menundukkan rasiomu di bawah daripada rasio Tuhan, kehendak Tuhan.
Dan engkau selalu punya nilai peperangan rohani supaya engkau tidak mau ditunggangi, diperbudak oleh setan memakai hal-hal dunia. Tuhan dikatakan senantiasa akan meluruskan jalan kita. Jadi ketika kita mau belok, Tuhan ingatkan hati nurani kita, balik. Kenapa? Karena ketika pengharapan kita mau dikuduskan, kita punya hati jadi teachable. Kita punya hati mau diajar. Karena kita punya kepekaan. Dan kepekaan yang kita bangun adalah kepekaan yang dibangun berdasarkan iman lebih dahulu. Bukan kepekaan berdasarkan feeling. Tapi kepekaan berdasarkan nilai iman. Jadi dalam bagian itu Alkitab berkata tentang Nuh dalam Ibrani 11 ayat 7. Nuh taat. Maka Tuhan memberitahu kepada Nuh apa yang terjadi di depan. Yang lain tidak diberitahu. Hanya Nuh yang diberitahu apa yang terjadi di depan. Dan Nuh menangkap itu. Nuh taat 100 tahun lebih dia bangun Bahtera. Ini sama seperti kasus Nehemia. Nehemia menangkap visi Tuhan untuk dia membangun tembok Yerusalem. Maka dia rela meninggalkan kedekatan dia dengan Raja Persia pada saat itu. Jadi dalam bagian maka saudara kita harus mengerti. Kita manusia yang lemah dalam berpikir. Kita manusia yang lemah dalam mengelola emosi. Kita manusia yang lemah dalam kita bertindak. Tapi ketika engkau terus menjadi murid kebenaran dan engkau terus mengandalkan Tuhan, maka Tuhan melalui pekerjaan Allah Roh Kudus akan terus meluruskan jalan kita sesuai dengan jalan Tuhan. Karena itulah saudara, waktu kita mau diluruskan rasanya kadang-kadang itu menyakitkan, benar kan? Ya. Waktu kita menyeleweng mau diluruskan rasanya kita tersakiti. Tapi itulah cara Tuhan ketika dia menyatakan sayangnya kepada kita. Supaya kita lebih mementingkan apa yang Tuhan mau, bukan berdasarkan apa yang kita mau. Dan apapun yang diluruskan, baik pohon secara teknik bonsai atau apapun juga, salah-salah pun waktu diluruskan bisa patah kok. Bisa merubah, ada istilah tuh kanker batang. Mungkin Bapak Saudara belum pernah belajar bagian ini. Kanker batang itu bisa dua penyebab. Pertama, batang itu mengalami benturan. Waktu mengalami benturan, kulitnya terluka, jaringannya rusak, batang seratnya rusak, dia kanker. Akhirnya sini seperti akhirnya sampai mengakibatkan mati jaringan, akhirnya busuk di sini. Kedua, pernah ketekuk dan balik lagi. Ya. Akhirnya di sini bisa lebih tunas, di sini akhirnya mati. Jadi banyak istilah yang dipakai dalam biologi juga kanker atau tumor, istilah daripada batang itu semua. Yang mengakibatkan mati dalam setiap ini karena benturan, karena tekukan dan lain-lain. Sehingga setiap seni bonsai itu caranya itu unik. Tidak melawan mata setiap tunas itu di mana. Sehingga pada waktu yang dia belokkan adalah dia cari ruas yang panjang. Tidak yang dekat. Jadi semua ada seni. Ya, ada seni. Menyakitkan, menyakitkan. Waktu pohon ditebang, itu menyakitkan. Waktu dia dikupas menyakitkan. Waktu dia dipahat itu menyakitkan. Tapi pada waktu terbentuk menjadi bentuk pahatan yang indah, itu menjadi sesuatu yang memang punya makna lebih daripada batang pohon yang hanya lurus saja. Waktu hidup kita mau diluruskan oleh Tuhan, juga sama. Kita makhluk berpikir, kita makhluk berperasaan. Tapi pada waktu engkau siap untuk diluruskan, itu akan lebih indah. Itu akan lebih engkau mendapatkan damai dalam Tuhan. Nah di sini maka setiap kita harus bisa siap untuk mendapatkan akan semuanya ini.